Eh, gue nggak jadi nginep, Dra. Sepertinya nggak usah disebutin deh. Nanti lu bakal tahu sendiri. Hah! Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mistis kesayangan kita, Wingit Mystery. Seperti biasa, masih bersama saya, Umam, host yang akan membawakan cerita pengalaman mistis penuh misteri. Semoga pada hari ini Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam hidup ini. Cerita ini tentang sebuah tempat yang sudah lama sekali tidak dipakai. Lalu tempat ini direnovasi oleh pemiliknya dan dijadikan sebuah kos-kosan atau kontrakan berpeta. Kisah ini saya dapatkan dari paman saya yang biasa saya panggil Om. Dia berada di Bandung dan saat itu dia sedang mencari kontrakan untuk dirinya. Karena Om saya ini penjual kain dan pabrik pembuatan kain ini kebanyakan terletak di daerah Bandung. Jadi Om saya ini mencari kontrakan atau kos-kosan yang dekat dengan pabriknya untuk dijadikan tempat istirahat. Oke, kita masuk saja dalam ceritanya. Karena nama dan tempatnya disamarkan, maka kita sebut saja orang yang mencari kontrakan atau kos-kosan di sini adalah Indra. Karena Indra harus bolak-balik dari Jawa Tengah ke Jawa Barat untuk membeli kain langsung dari pabriknya, maka otomatis Indra harus mencari penginapan yang nantinya dipergunakan untuk tempat beristirahat sehabis pulang dari pabrik. Setelah dirinya mencari ke sana kemari, akhirnya Indra mendapatkan sebuah tempat kosan yang lokasinya agak jauh dari pabrik. Dirinya mengambil kain untuk dijual lagi. Namun walaupun begitu, kosan ini terlihat sangat nyaman karena diapit oleh beberapa rumah warga. Selain itu juga pepohonan di sekitaran kosan tersebut sangat rindang dan cukup membuat nyaman untuk menghasilkan hawa yang sejuk dan udara yang segar. Ditambah lagi bangunannya masih terlihat baru dan harganya terjangkau di kantong Indra. Akhirnya Indra pun menemui pemilik dari kosan tersebut. Di sini kita sebut saja pemilik kos-kosan itu namanya Pak Saiful. Lewat Pak Saiful inilah akhirnya Indra bisa menempati kosan tersebut. Akan tetapi sebenarnya ada sesuatu hal yang diinginkan dan disampaikan oleh Pak Saiful ketika Indra menempati kos-kosan tersebut. Setidaknya jika Indra sudah benar-benar tidak betah menempati kosan tersebut, Indra bisa langsung menghubungi Pak Saiful. Indra pun menyetujui hal itu. Lagi pula dirinya tidak terlalu percaya terhadap hal-hal yang berbau mistis. Bisa dibilang Indra merupakan tipikal orang yang sangat skeptis dan tidak terlalu percaya. Karena itulah Indra selalu membawa santai segala urusannya dan tidak terlalu dijadikan sebagai beban untuk pikirannya. Setelah semuanya sepakat, Pak Saiful pun memberikan kunci rumah kepada Indra. Awalnya Pak Saiful ingin mengajak Indra untuk melihat-lihat kamar ataupun segala sesuatu yang ada di rumah kosan tersebut. Karena rumah tersebut terlihat masih bagus. Indra pun menolak ajakan Pak Saiful. Dirinya sudah sangat percaya jika kos-kosan tersebut memiliki tempat yang bagus dan nyaman. Lewat penilaian Indra inilah Pak Saiful hanya bisa terdiam. Baru kali ini dirinya mendapati orang yang menyewa kosannya, namun sudah sangat cepat untuk menyimpulkan segala sesuatu yang belum sepenuhnya diketahui oleh orang tersebut. Bisa dibilang Indra di sini orangnya itu nggak kepengen ribet, terus nggak mau mikirin hal-hal yang aneh. Pokoknya Indra ini orangnya simple. Memang tidak ada hal yang aneh. Bentuknya pun seperti kosan pada umumnya, bahkan tidak terlihat menyeramkan. Pak Saiful pun tidak memaksakan pilihan yang dibuat oleh Indra. Namun dia kembali mengingatkan bahwa untuk selalu berhati-hati ketika akan menempati kosan miliknya tersebut. Indra hanya mengangguk-angguk seakan dia paham apa yang disampaikan Pak Saiful kepada dirinya tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Indra mendatangi kosan tersebut sambil membawa banyak barang-barang untuk diletakkan di kosan barunya. Saat dirinya hendak memasuki kos-kosan tersebut, Indra merasa kalau di dalam rumah tersebut terdapat seorang yang berada di dalamnya.
Hal ini diketahui saat ada yang menengok dirinya dari balik jendela salah satu ruangan di kos-kosan tersebut. Tentu saja hal ini membuat Indra menjadi penasaran. Karena penasaran, Indra pun langsung memasuki kos-kosan tersebut dan mengecek satu persatu ruangan yang ada di kos-kosan tersebut. Karena dia merasa dari luar seperti ada seseorang yang berada di dalam rumah kos-kosan itu. Ketika Indra mengecek satu persatu ruangan tersebut, ternyata di setiap ruangan itu tidak ada satupun orang. Padahal jelas-jelas Indra mengetahui dan dia merasakan ada sesuatu yang menengok dirinya dari balik jendela kontrakan tersebut. Indra pun di sini mulai membuang pikiran-pikiran kotornya dan mencoba untuk tetap berpikir positif. Sekarang dia lebih memilih untuk fokus memasukkan barang-barang ke dalam kos-kosan tersebut. Setelah semua barang dimasukkan ke dalam kos-kosan tersebut, Indra pun bersantai terlebih dahulu. Ia memperhatikan sekeliling bangunannya yang tampak sudah tua namun masih terawat dengan baik. Dalam dirinya terdapat penyesalan terkait kemarin hari ajakan Pak Saiful untuk berkeliling terlebih dahulu melihat kos-kosan tersebut dan mengecek secara langsung apa aja yang berada di dalam kos-kosan tersebut. Hari itu Indra gunakan waktunya untuk beristirahat total di kos-kosan. Dia juga tidak ingin memikirkan hal-hal yang berbau mistis yang ada di sekitaran kontrakan tersebut. Selama berhari-hari Indra menempati kos-kosan tersebut, dia tidak merasakan hal-hal aneh yang mengganggu ketenangannya. Hal ini berjalan hingga 3 bulan lamanya. Setelah 3 bulan lamanya, Indra menempati kos-kosan tersebut, barulah dia mendapati kejadian yang aneh. Kejadian ini bermula saat temannya yang bernama Kamal menginap di kos-kosan miliknya. Kamal di sini adalah teman bisnisnya Indra juga. Dia juga sama-sama mengambil kain dari pabrik dan si Kamal ini juga memiliki kos-kosan. Namun kos-kosan Kamal jaraknya lebih jauh dari pabrik ketimbang kos-kosan Indra. Karena pada saat itu Kamal bersama dengan Indra sedang ada pesanan kain yang lumayan cukup banyak dari Jawa Tengah. Mereka berdua harus menyelesaikannya dengan cepat pesanan itu. Karena itulah, agar pekerjaan menjadi cepat selesai, Kamal pun menginap di tempat Indra karena memang Indra sendiri. Karena itulah, agar pekerjaan proyeknya menjadi cepat selesai, Kamal pun memutuskan untuk menginap di tempat Indra. Tiba di sore hari, Kamal meminta izin kepada Indra untuk mandi. Indra, kamar mandi di mana? Itu lurus aja ke belakang. Ada 3 kamar mandi di sana. Hah? 3 kamar mandi? Emang yang nempatin kos-kosan segede ini siapa aja? Gue doang. Kenapa emangnya? Lah, lu kan sendiri. Terus gunanya 2 kamar mandi lagi. Itu untuk apa? Ya, lu tanyalah sama pemilik rumah ini. Kamal sebenarnya ingin mengajak kepada Indra agar memikirkan hal-hal yang bersifat mistis. Namun karena Indra bisa membelokkan apa yang dimaksudkan oleh Kamal sendiri, sehingga pembahasan yang awalnya diarahkan kepada hal mistis pun berubah menjadi sebuah lawakan. Kamal pun langsung menuju ke kamar mandi sambil bernyanyi-nyanyi. Dari kejauhan, Indra langsung mengata-ngatai Kamal dengan suara yang lantang. Awas lu, ada yang ikutan nyanyi. Indra menakut-nakuti Kamal sambil menggodanya. Gue kagak takut. Kamal pun membalas. Dari candaan keduanya membuat sosok-sosok yang menunggu di kos-kosan tersebut menjadi marah dan tidak tenang. Pasalnya candaan mereka berdua ini seolah-olah meremehkan yang telah lama menetap di kos-kosan tersebut. Kebetulan saat itu Kamal memasuki kamar mandi yang pertama. Karena kedua kamar mandi tersebut tidak digunakan, otomatis kedua kamar mandi tersebut pintunya dibuka begitu aja. Kamal juga tidak merasa aneh jika kedua kamar mandi di sebelahnya dibuka aja. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kos-kosan tersebut. Hanya saja ketika Kamal mulai mandi, dia mendengar suara orang masuk sambil menutup pintu kamar mandi tersebut. Lalu terdengar suara air keran menyala dari orang yang sedang mandi di kamar sebelah. Kamal yang penasaran, dia hanya berpikiran bahwa itu adalah si Indra. Kamal pun kembali melanjutkan mandinya.
Namun saat yang bersamaan terdengar suara air yang ditumpahkan ke lantai secara berkali-kali. Kamal pun di sini mulai penasaran karena yang ia tahu Indra tidak mungkin melakukan hal itu. Jikalau Indra bercanda, mungkin dia akan tertawa-tawa sambil menakut-nakuti Kamal. Akan tetapi sedari tadi Kamal tidak mendengar suara tawa yang disuarakan oleh mulut Indra. Kamal pun memberanikan diri untuk bertanya, "Indra, itu lu kan?" Namun pertanyaan Kamal tidak digubris sama sekali. Bahkan suara tumpahan air itu semakin kencang, seolah-olah hendak menguras satu bak mandi. "Indra, lu lagi ngapain sih?" Kamal di sini sedikit kesal dengan kelakuan Indra yang seperti anak kecil. Tak lama kemudian terdengar suara Indra dari kejauhan. "Mal, lu mandi lama banget. Buruan, gue juga mau mandi nih." Bulu kuduk Kamal di sini langsung merinding seketika. Dia baru menyadari bahwa seseorang yang berada di sampingnya bukanlah si Indra, melainkan sosok penunggu rumah ini. Kamal pun langsung buru-buru menyelesaikan mandinya dan menggunakan pakaiannya untuk beranjak keluar dari kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, dia menemui Indra yang sedang terduduk sambil menghisap rokok di ruangan tengah. Kamal pun terhenti sejenak sambil menampakkan wajah pucatnya. "Lu kenapa, Mal? Muka lu pucat amat." Gue nggak jadi nginep, Indra." "Loh, kenapa emang?" Gue nggak betah." "Loh, lu aja belum nginep. Bisanya nggak betah kenapa?" Kamal menatap ke arah jendela di depan kos-kosan kamar Indra. Dia melihat siluet bayangan hitam sedang berdiri sambil melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Pokoknya gue nggak mau nginep, Dra." Ya udah, bentar. Gue mau mandi dulu, terus gue nganterin lu." Kamal pun langsung menuju ke kamar untuk berganti pakaian. Sebenarnya ada perasaan takut dalam diri Kamal ketika dirinya hendak memasuki kamar mandi. Namun Kamal di sini tetap memaksa untuk masuk ke dalam kamar dan melawan rasa takutnya itu. Berbeda dengan Indra, dirinya justru merasakan hal aneh dengan Kamal. Pasalnya selama beberapa bulan Indra menempati rumah ini, dia tidak pernah diganggu oleh satu sosok apapun. Bahkan dirinya merasa aman dan tenang. Walaupun ada beberapa gangguan, tapi Indra tidak pernah menggubrisnya sedalam ini. Ia hanya berpikiran bahwa selama ini dirinya tidak mengganggu, maka sosok-sosok yang berada di sekitarannya pun juga tidak akan pernah mengganggu dirinya. Di dalam kamar Indra, si Kamal masih membayangkan siluet bayangan hitam seolah-olah melambaikan tangan kepada dirinya yang membuatnya semakin ketakutan. Singkat cerita, ketika Indra telah selesai mandi, dia langsung menuju ke kamar. Di dalam kamar, dia melihat Kamal telah mempersiapkan semua barang-barangnya. Wajahnya Kamal masih menampakkan rasa trauma yang mendalam terkait penampakan yang ada di rumah kos-kosan Indra. Mal, lu baik-baik aja kan?" "Baik kok. Emang kenapa? Muka lu kelihatan tegang banget. Lu masih trauma ya?" "Gimana nggak trauma? Gue digangguin pas banget di sebelah gue." Iya juga sih. Emang bentukannya apaan sih sosok-sosoknya?" "Lah, emangnya selama lu di sini nggak pernah diganggu apa?" "Alhamdulillah kagak." "Emang bentuknya apaan?" Kamal lalu melihat ke kanan dan ke kiri. Lalu dia menatap ke arah jendela kamar kontrakan Indra. Takutnya ketika Kamal mengucapkan ciri-ciri sosok yang dimaksud, sosok itu tiba-tiba muncul. Mal, kenapa? Lu belum jawab pertanyaan gue malah celingak-celinguk." "Aduh Indra, sepertinya nggak usah disebutin deh. Nanti lu bakal tahu sendiri." Oke deh. Ya udah bentar. Gue mau sholat dulu, terus lanjut nganterin lo ya." Kamal masih membayangkan apa yang dilihatnya selama di kamar mandi. Meski begitu, dia tidak percaya jika Indra yang telah berbulan-bulan menempati kos-kosan tapi tidak pernah merasakan gangguan. Kemudian ketika Indra usai melakukan sholat, dia pun langsung mengganti pakaiannya dan bersiap-siap untuk mengantarkan Kamal menuju ke kosannya. Hari itu mungkin akan menjadi hari pertama dan terakhir bagi Kamal sendiri ketika hendak menginap di sebuah kos-kosan yang ternyata di dalam kos-kosan tersebut menyimpan banyak misteri
yang bahkan belum diketahui oleh banyak orang. Setelah mengantarkan Kamal, Indra kembali lagi ke kosannya. Kali ini suasananya agak berbeda. Aduh, kok kota Bandung di sini tiba-tiba kerasa dingin begini ya? Indra berucap dalam hatinya, dia merasa hawa dingin yang dirasakannya bukanlah hawa dingin pada umumnya. Sampai-sampai dalam perjalanan menuju ke kosannya setelah mengantarkan kamar, Indra sempat menggigil kedinginan. Rasa dingin ini benar-benar tidak seperti rasa dingin pada biasanya. Dan ketika sudah sampai di kos-kosan, Indra langsung buru-buru menggunakan jaket untuk mengurangi rasa dingin yang telah melekat lama di dalam tubuhnya. Indra yang merasa kedinginan pun berencana untuk membuat kopi agar menghangatkan tubuhnya. Ia pun segera menuju ke dapur untuk membuat kopi. Akan tetapi, ketika dirinya baru tiba di ruangan tengah, Indra mendengar suara seperti tikus yang terjepit pintu. Suaranya sangat nyaring dan kemungkinan berasal dari kamar mandi. Indra mencoba mendekat untuk menuju ke kamar mandi. Indra di sini tuh orangnya lumayan pemberani dan rasa skeptisnya tadi yang tidak mempercayai hal-hal mistis membuatnya menjadi pemberani. Akan tetapi belum saja dirinya tiba di kamar mandi, Indra melihat sosok dengan sekujur kain yang kotor, lusuh, lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. Sosok itu berdiri tegap tepat di bagian dapur dekat dengan kamar mandi kos-kosan itu. Tiba-tiba tubuh Indra tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian sosok itu langsung membalikkan badannya ke arah Indra. Indra melihat raut wajahnya yang hancur membuatnya mencoba untuk pergi dari tempat tersebut. Dia juga baru pertama kalinya mendapati sosok pocong yang berada di sekitaran kos-kosannya tersebut. Dalam hati, Indra mencoba untuk membaca-baca yang ia ketahui. Beruntungnya setelah Indra membaca-baca bacaan yang dia ketahui dan dia hafal, tubuhnya langsung bisa digerakkan. Indra pun langsung berlari menuju kamar dan menutupi dirinya dengan menggunakan selimut. Dari kejauhan, dia mendengar suara langkah kaki yang diseret-seret. Langkah kaki itu menuju ke kamarnya dan seakan-akan ingin memasuki kamar tersebut. Sepertinya pocong dengan raut wajah yang menyeramkan itu mengikutinya hingga sampai ke depan pintu kamarnya. Kemudian tiba saat dimana suara itu terhenti di depan kamar. Tiba-tiba pintu kamar Indra diketuk sebanyak 3 kali. Tok, tok, tok. Indra membuka selimutnya secara perlahan. Ia langsung menuju ke pojokan kamarnya sembari membaca-baca bacaan yang dia baca sebelumnya. Secara perlahan, suara ketukan pintu itu menghilang. Akan tetapi, teror belum usai hanya sampai di situ. Sekarang, jendela kamar Indra pun digebrak-gebrak oleh sosok yang berada di rumah tersebut. Brak, brak, brak. Indra pun mencoba untuk menghubungi temannya, yaitu Kamal, untuk segera menjemputnya. Indra berencana untuk menginap di kos-kosan Kamal karena memang kos-kosannya sudah tidak kondusif lagi. Hal inilah yang membuat Indra ingin kabur dari kos-kosannya. Untungnya HP Kamal masih aktif dan Kamal pun waktu itu belum juga tidur. Kamal pun segera mengangkat telepon dari Indra dan segera menjemput Indra yang masih ada di kos-kosan. 10 menit kemudian, Indra mendengar suara motor dari arah depan kos-kosannya. Dia kemudian langsung bergegas keluar dari kamarnya untuk menuju ke depan rumah. Dan benar saja, Kamal sudah berada di depan rumah itu. "Mal, itu lu kan?" "Iyalah gua." "Ayo cepetan cabut." Indra pun langsung menutup pintu kos-kosannya. Namun ketika dirinya hendak menutup pintu, tiba-tiba ada tangan yang menahan pintu tersebut hingga tidak bisa tertutup secara sempurna. Indra pun langsung melepaskan pintu tersebut sehingga tangan yang menahan pintu itu juga ikut terlepas. Secara bersamaan, Indra langsung menutup pintu dan segera menguncinya. Kamal yang sudah tidak tenang segera berteriak kepada Indra, "Indra, aman gak?" "Aman, Mal." Indra pun langsung berlari menuju ke arah Kamal dan segera menaiki motornya.
Mereka berdua pun segera meninggalkan kos-kosan tersebut. Sesampainya di kos-kosan milik Kamal, Indra pun langsung menceritakan terkait teror-teror yang baru saja terjadi sehabis dirinya mengantarkan Kamal pulang ke kos-kosannya. Dimulai dari teror pocong, lalu suara seretan kaki, ketukan pintu, gedor-gedor jendela, dan masih banyak lagi. Anehnya kejadian ini baru dirasakan oleh Indra. Di hari-hari sebelumnya, Indra tidak pernah merasakan teror semengerikan itu. Setelah bercerita banyak tentang terkait teror tersebut, akhirnya Kamal menyarankan kepada Indra untuk segera meninggalkan kos-kosan tersebut. Alasannya adalah karena kos-kosan tersebut menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Atas usulan Kamal, Indra pun menyetujui hal tersebut. Ia pun segera menghubungi Pak Saiful dan meneleponnya malam itu juga. Dalam percakapan antara Indra dan Pak Saiful, Kamal mendengar beberapa ucapan yang membuat Indra sendiri terkejut. Usut punya usut, ternyata rumah itu dulunya tempat pembantaian orang-orang terdahulu di zaman Belanda. Sehingga mereka yang berada di sana masih menghuni rumah yang dijadikan kos-kosan oleh Pak Saiful. Dan salahnya lagi, saat waktu itu Indra ingin diberitahu oleh Pak Saiful terkait latar belakang kontrakan itu, namun Indra tidak terlalu meladeninya. Akibatnya Indra sendirilah yang terkena teror mengerikan itu. Akhirnya Pak Saiful pun mempersilahkan kepada Indra untuk meninggalkan rumah itu di keesokan harinya. Singkat cerita, di keesokan harinya Kamal dan Indra kembali ke rumah itu. Pak Saiful bersama dengan beberapa tetangga membantu untuk mengeluarkan seluruh barang-barang milik Indra. Dan tepat di hari itu juga, Indra mengucapkan permintaan maaf sekaligus ucapan rasa terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menempati kos-kosan tersebut. Ya, walaupun tidak lama waktunya. Pak Saiful juga mengucapkan rasa terima kasih dan permintaan maafnya kepada Indra. Karena selama Indra berada di kontrakan tersebut mendapat teror yang begitu mengerikan. Akhirnya Indra pun ngekos sementara di kos-kosan milik Kamal. Dan semenjak saat itulah rumah tersebut tidak digunakan lagi oleh Pak Saiful. Karena Pak Saiful tidak mau ada kejadian yang serupa yang menyerang penghuni yang menempati kos-kosan tersebut. Dan cerita ini pun selesai. Dari cerita ini saya belajar, kalau mau membangun kontrakan, kos-kosan, ataupun tempat tinggal sebaiknya kita lihat dulu latar belakangnya. Jangan buru-buru untuk membelinya walaupun tempat itu posisinya sangat strategis. Dan setelah dibangun jangan lupa didoakan, dibuatkan selamatan untuk keselamatan dan perkenalan terhadap warga atau tetangga-tetangga di sekitarnya. Apalagi bangunan tersebut akan dijadikan tempat usaha. Oke, sekian dari saya Umam. Untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman mistis, bisa diketik ataupun dibuatkan rekaman ceritanya dan dikirimkan ceritanya ke nomor yang saya tulis di bawah ini ya. Atau bisa juga kirim lewat emailnya Wingit Misteri di wingitmisteri@gmail.com. Dan jangan lupa follow saya di Instagramnya Wingit Misteri di @wingitmisteri. Untuk kakak-kakakku yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Tekan tombol like dan tulis komentar di kolom komentar yang udah disediakan di bawah ini ya. Terus jangan lupa untuk share cerita ini agar menjadi pelajaran bagi semuanya. Dan untuk yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir, saya doakan semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan baik duniawi maupun akhirat. Karena hidup itu harus seimbang ya kakak-kakak. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.